Nah, adaptasi itu piye, Mbok? Adaptasi yang pertama kali Iya, atau iya, pertama kali datang dari Indonesia kan pasti membutuhkan adaptasi dan segala sesuatunya kan berubah dan bosomu barang kan gak koyo saiki gitu. Iya, dulu ngradel berwadel. Terus piye? Pertama kali datang itu aku inget pokoknya tanggal, tak inget pisan ya kan diceritakan semua Kak. Atur ae. 19 September tahun 2003 Wih, terbang ke Hong Kong. Itu sepertinya hari Jumat kok. Hari Jumat sampai Hong Kong malam karena harus terbang dari Jakarta ke Filipina. Transit Filipina. Jadinya itu transitnya ke Singapura, Filipina baru Hong Kong. Sampai Hong Kong itu tengah malam. Jam Singapura, 12. Filipina, Hong Kong. Iya. Oh, iya, telu. Iya, karena kan murah. Karena dulu kan memang memilih itu ya majikan jadi pesawat yang murah. Wis tak lakoni karena wis niat. Terus satu hari itu ngurus sepertinya hari Kamis, Jumat. Pokoknya antara tanggal itulah, ingatku aku 19 September 2003 lah, antara Kamis Jumat itu. Ngurus-ngurus KTP. Itu pertama kali kan ditanya tuh agennya kan orang Hong Kong, jadi mereka bahasa Kantonis, aku juga nggak seberapa ngerti. Oh ya, pengalaman datang di Hong Kong itu tak ceritainin karena agen lupa menjemput. Nah untung aku membawa uang Hong Kong, uang Indonesia 500.000, tak tukar waktu itu cuma dapat 200 Hong Kong atau 300-an lah. Akhirnya aku di dekatnya McDonald, telepon agen, kenapa aku kok belum dijemput, katanya lupa. Akhirnya malam itu juga dijemput sampai nunggu hampir jam 1 malam. Terus kebetulan ketemu polisi dengan bahasa yang sebisanya. Saya tanya, ini apa aku belum dijemput agen? Ya udah telepon aja sama agenmu gitu. Akhirnya ketemu agen beberapa jam kemudian. Besoknya langsung ngurus KTP, malamnya diantar ke majikan langsung ngomong anak. Nah ini pas hari Sabtu ditunggu majikan. Rumahnya nggak karu-karuan, sudah dikasih bayi, dikasih anak umur 3 tahun dan bayi 3 bulan. Waktu itu pertama datang harus bersih-bersih, ya wis biasalah, namanya juga nggak pernah punya JJ kan. Jadi ini rumah kotor nggak karu-karuan, ya aku sendiri yang menangani itu. Makanya itu aku ingat dikasih makan kung caimin atau mie instan. Mie instan sama telur itu pertama kali datang itu. Adaptasi nih, Mbok. Jadi adaptasinya ngepakno gitu loh. Ngepakno itu piye? Nah, karena majikanku kan ada nenek juga, maksudnya neneknya itu membantu. Nah, itu neneknya itu kalau ngomong itu terlalu cepat. Dan itu kalau aku nggak mengerjakan cepat, dia tuh marah-marah. Tapi sebenarnya itu nggak marah, aku tanya balik. Ternyata itu adalah emang udah nada dasarnya dia. Nada dasar itu. Solmisasi. Iya. Nada dasarnya tuh oktav tinggi lah. Oh iya. Bagaimana aku nyiasati mama atau grandma dari tuan yang nadanya tinggi. Setiap dia ngomong yang aku nggak mengerti, aku bawa buku, kertas, izin, sama ballpoint. Akhirnya mama itu boleh diulangin lagi nggak perkataannya tadi, aku besok beli ikan apa. Tak artikan bahasa Indonesia, ngomongnya gini benar enggak? Sampai aku dimarahin. Kamu tuh nggak bisa ngomong ini psikongan. You kong gitu kan, aku gitu tok bilangnya, aku inget itu. Akhirnya tak tulis. Jadi sebenarnya perkataannya dia itu hal yang biasa. Kamu gak bisa ngomong gitu ya. Iya. Kamu nggak bisa ngomong sini sebenarnya kan kayak gitu cuman karena oktavnya tinggi. Terus? Tapi itu ya pertama datang ya aku nggak deg gitu, enggak ya, soalnya di Surabaya manajerku dhisik wong sing kayak Cina ya kalau ngomongnya kasar. Jadi menurutku biasa. Ya, ini lulusan zaman lawas ya. Jadi ekstrim. Apalagi ikut bela diri juga kan ya biasa. Jadi ini itu nada tinggi bagiku nggak masalah. Terus kerja itu juga dijami memang. Harus mengerjakan ini. Ritmenya itu nggak boleh kita itu santai waktu jam kerja. Ya. Terus jam kerja dilarang pegang HP. Ada waktunya telepon khusus. Jadi karena dulu kan nggak pegang HP. Dulu nggak ada HP, nggak kayak sekarang. Belum ada HP. Iya. Tulut poliponik itu keren. Iya. Tapi aku ya tuku akhirnya kayak karena uang sisa. Tapi itu telepon ke Indonesia 1 minggu sekali setiap hari Minggu. Dan aku nggak dikasih libur. Nah itu bagaimana aku adaptasi sampai bisa bertahan 8 tahun. Iya, berapa lama?
8 menurutmu tahun. nggak adaptasinya itu Adaptasi. akhirnya dirimu bisa memahami karakternya keluarga ini itu berapa lama menurutmu? Aku dulu 3 bulan sampai aku diajak ke Cina sama 3 bulan babe. itu udah kena ya? Sudah kena 3 bulan. Udah ritmenya udah kebaca ya? Sudah kebaca dan keburukan lah. Maksudnya ada keburukan yang majikan sisi keburukan itu sudah yang kelihatan. Kita harus menghindar dari iya. yang tidak mereka sukai. Iya, yang tidak mereka sukai apa? Itu aku 3 bulan waktu datang itu soalnya tahun 2003 bulan 9 aku bulan 12 itu sudah enjoy lah kerja. Meskipun suasananya ya haji underpay waktu itu. Ya pasti. Iya, terus pekerjaannya juga kurang tidur yang pasti. Terus dengan grand money semua ngomongnya kok wenceng dan kerja harus dijeda ritmenya, harus ngantar sekolah, harus bayi gini, harus begitu. Ya nenek-nenek akan kenyih gitu ya? Orang terima kenyit tok wis pokoknya selama dia melek gak turu ya kenyit. Mulutnya iya, juga ikut melek. Iya, tapi mata melek, mulut kenyek. Iya, tapi begitu kena selama 3 bulan. Tiap hari nenek ngasih uang $20. Jadi kalau sebenarnya kuncinya adalah ketika kita kena iya. maka dia juga mulai memahami kita. Memahami. Jadi majikan pertama itu bener 8 tahun berarti? 8 tahun pas. Itu berarti baik ya? Terus baik. Keluarnya kenapa? Kan liburnya susah, underpay. Terus sinsangku kan dua wanita lain. Dia itu barangnya majikanku cewek sering hilang, barangku sendiri juga pernah hilang, perhiasan, anting sama cincin aku waktu ke Cina itu masukin orang. Gitu, ke situ. Tapi nggak dituduh kan? Pernah dituduh sama nyonya aku, tapi aku telepon polisi, tapi sama AY-nya di cancel. Langsung ya? Iya. Begitu kamu dituduh, kamu langsung telepon polisi. Nah ini perhatikan teman-teman, ketika kita dituduh, nggak usah banyak cerita, langsung telepon polisi. Iya, langsung telepon polisi. Ayo kita urus sama polisi. Iya. Yang penting kita kan tidak menyentuh barang apapun. Iya, apapun di situ. Jadi kita berani dan ayo. Iya. Tapi sering loh aku dulu. Enggak, tapi hal itu sudah sering dilakukan terus dirimu memaklumi atau begitu dia melakukan langsung tembak ayo telepon polisi sekalian? Iya, terus akhirnya kan dileram damai sama mertua lakinya karena dia tahu memang anaknya pencuri bukan enak. Tak dadaku menuduh aku langsung. Ayi, kamu tahu ndak? Ayi lecim dia ketinggal ke Shaolin itu kan. Jadi gelap. awalnya kan sebenarnya bertanya, tidak menduduh. Tidak. Awalnya kan, iya. Cuman karena nada oktav tinggi. Nada oktav tinggi dan kita juga posisi kayak kepepet gitu. Ya, jadi kayak seolah-olah kita merasa ditekan, kayak dituduh, disudutkan. Tapi nggak sampai, tahu ya gitu enggak. Kalau tahu ya gitu kan biasanya kan ada. Berarti bahasanya ada yang slow, ada yang karena memang itu karakter orang-orang kalau merasa kehilangan itu ya. Iya. Jadi orang terbaru. Apalagi kita kayaknya 24 jam ditinggal di rumah majikan. Orang yang terbaru di lingkungan itulah yang akan dituduh karena sebelumnya nggak terjadi. Iya. Padahal sebenarnya nggak begitu juga. Nggak begitu juga. Ternyata memang memahami. Ternyata mertuanya tahu, bapaknya sendiri tahu, bapak itu bahwa memang anakku begitu. Siap. Jadi adaptasi itu 3 bulan dan itu bisa bertahan 8 tahun. Artinya di posisi 8 tahun itu awakmu butuh apa ancen pena? Aku dulu butuh, soalnya ada target di Indonesia membeli tanah. Ya jadi itu ya. Nah, jadi target. Ini yang harus aku banyak tanyakan kepada beberapa case di mana pada saat mereka bisa punya kekuatan ya di saat kondisi yang nggak jelas. Tapi menurutmu walaupun butuh sama tekanan yang ada di situ juga nggak terlalu bermasalah ya? Kalau tekanan nggak bermasalah selama tidak ada pemukulan, tidak ada kekerasan yang sekiranya tidak bisa ditolerir. Kalau aku gitu. Kalau tekanan secara mental itu kan nggak menyakiti, iya. Oh nggak, karena ini basic ya, latar belakangmu kan. Iya, latar belakang yang dulu. Itu berpengaruh ya. Iya. Kalau teman-teman di rumah tipikal lemah lembut ya jelas hancur. Tapi meskipun di rumah itu dimanja sampai keluarga aku itu. Maksudnya dimanja dalam artian aku kan anak ragil, jadi lebih banyak dimanja sama saudara-saudara itu pasti. Cuma aku kalau di luar memang aku suka menjalani hidup sing tantangan. Artinya begini nih, faktor internal, mentalitas dari diri sendiri pada saat berangkat itu juga berpengaruh terhadap bertahannya dia di sini, kemampuan beradaptasinya itu kan di situ. Iya. Jadi ya antara butuh dan memang sudah terbiasa. Jadi memang harus dikondisikan sakit di Indonesia ya, maksudnya kita udah harus tertanam.
microchipnya di sini itu harus bahwa di sana itu brengsek dan aku harus menerima kebrengsekan mereka ya kan. Iya. Tapi menurutmu ya, apakah memang tabiat dan karakter orang Hongkong ketika ketemu orang baru itu begitu? Mayoritas iya, majikanku. Ini catatan buat. Soalnya 4 majikan aku. Jadi mayoritas di start awal itu akan menilai bahwa sebenarnya kita itu masih siapa lo gitu. Iya. Siapa lo, masih bagaimana? Masih nih gitu. Kasarannya masih babu-babuin kita gitu loh kasarannya. Oh ini kan kungyan aja mah kan gitu. Jadi masih kayak anggap sepele. Ya itu nggak perlu dipikir terlalu dalam karena memang posisinya memang begitu ya. Iya memang posisi kita pekerjaannya seperti ini kalau aku gitu. Nah ini yang kontrak di awal 3 bulan sudah adaptasi. Nah yang kedua itu jaga orang sakit sampai dia meninggal. Tapi itu ada pelecehan seksual kan. Aku pernah cerita di YouTube kamu dulu. Sing kakek itu loh meraba bagian tubuhku. Nah itu karena keluar itu ya. Iya, terus anaknya sakit-sakitan. Tapi posisinya enak. Sebenarnya enak pekerjaannya meskipun nyaman, sangat capek, nyaman. Mereka mau nambahin gaji tapi aku nggak mau waktu itu 2 tahun. 2 tahun satu kontrak aja. Iya, tapi sampai finish ya? Sampai finish. Nah, aktivitas kamu dirimu dilecehkan itu di bulan keberapa? Itu atau menjelang finish atau? Anak belum 1 tahun. Belum 1 tahun belum sudah kayak tahun, gitu tapi kakeknya itu waktu datang. Kan kakeknya datang setiap hari. Tapi dia tuh selalu sebenarnya nggak harus ditinggal. Sebenarnya dia nggak tinggal di situ. Nggak tinggal di situ, dia cuma ngasih. Tapi kamu langsung lapor anaknya ya? Atau polisi langsung? Kan waktu di dapur aku megang pisau, lagi bedetin ikan kan. Otomatis aku jedak pisau. Camle aku bilang gitu kan. Coy aku bilang gitu. Kalau kamu melakukan lagi, aku cerita, tapi aku langsung lari ke ini, aku mau telepon. Tapi akhirnya dia pamitan pulang. Tapi anaknya tahu? Anaknya aku bilang ke Sinsang sama madamnya. Dia bilang maaf sampai kayak tohib. Terus aku bilang ke agenku bilang nyuruh aku hati-hati. Itu masih ada screenshotnya, aku kayak masih nyimpan itu di HP dia. Tapi yang penting itu. Iya. Jadi refleks. First priority adalah ketika kita dilakukan ya langsung kasih pelajaran. Iya. Kali pelajaran balik bahwa biar dia supaya nggak kau-kausan ya, supaya nggak main-main. Jadi itu kedua ya, relatif aman terkendali. Yang ketiga? Nah ini agak-agak mencelek dari pekerjaannya kan aku menjaga Loyan K1 Grandma sama Siuci 2. Nah ternyata 1 bulan kemudian itu ada bayi dari cucunya, anaknya nomor 4 lahir masuk sama cucunya yang sekolah umur 3 tahun. Harusnya kontrak itu 4 sama dirimu di rumah itu? 4 sama aku. 4. Siuci 2 nenek sama aku kan 4 orang. Oh ya. Ternyata sebulan kemudian masukkan tanggal 1 November masukkan itu, dan itu ada agensi ini. Dia tuh sebenarnya kong kali kong sama majikan. Dia tuh menahan dokumentasiku di majikan. Jadi aku tidak boleh memegang dokumentasi. Paspor dan iya. Oh berarti ini trik ya? Ini trik agen bangsat. Iya, agen bangsat. Saya masih nanti kapan-kapan saya ke sana ya, ke daerah sentral agak ke sana itu. Jangan diomongkan. Jadi trik dari agen bangsat banyak yang dilakukan. Ini trik yang dari dulu sampai sekarang ternyata masih ada. Iya. Menahan kan dokumen. Ini agen pindah, maksudnya aku kayak seperti mengkhianati agenku yang lama. Other agent. Other agent itu. Rasain coba agen yang lain. Itu aku tidurnya sangat kurang karena harus tidur sama bayi. Dan itu aku hampir tiap hari itu selalu bertengkar sama Suci-nya, karena antara Suci 1 dan kedua itu kan Suci nomor 2 sama 3 itu perintahnya enggak sama. Ini sering. Nah, terus Suci nomor 2 nyuruhku ini, Suci nomor 3 menyuruhku ini. Akhirnya aku tidak mengerjakan sama sekali. Tidak aku kerjakan perintah nomor 2 sama 3. Nah, terus akhirnya aku minta pendapat ke mama loh, ke neneknya ini, meskipun neneknya ditentang Mbak Suci. Aku bilang, aku nurut sama ibumu aja, nggak nurut sama kamu meskipun kamu yang ngejeng aku. Aku gitu. Ngomong saya lekong yaitu ya iko samtum tidak sama. Motifnya coba. Bagaimana aku bisa bekerja? Ya. Ngomong. Jadi
ini yang sering juga terjadi sama teman-teman. Jadi ketika peraturan A, peraturan B di dalam satu rumah, anak pasti kan depresi, anak-anak stres. Ya udah, nggak usah dikerjain aja. Nah, ngomong karena kalian nggak sepakatkanlah dulu, kalian kasih tulisan di situ biar aku memetu yang mana. Kamu ya. Ngomel lo kayak apa? Biasa itu ngomel. Meso-meso ya. Jadi itu nggak, itu sudah kayak segojangan ya kalau orang kita. Jadi udah kayak tabiatnya orang sini begitu. Jadi kayak menggerutu, terus hoisam ya kalau bilang, jadi kayak nggak enain mukanya gitu. Itu udah biasa ya. Tapi kan selesai sakit, juga. Sakit iya, aku sakit itu selesai juga 2 tahun. 2 tahun selesai dengan posisi sampai sakit juga. Iya, sakit juga kan, yang kena radang paru yang parah itu. Itu kan nggak diobat majikan. Terus apa yang kamu lakukan? Aku berobat sendiri. Meskipun surat dokter itu tak kasih dia sama dia mau diganti sekiranya kurang, sampai dokter sini memberi kompensasi untuk suntik nggak usah bayar. Aku sampai ngerayu dokter nih, dokter pribadi, dokter privat itu tak rayu bagaimana aku mendapatkan. Tapi seharusnya kan dia majikan yang bayar. Tapi aku karena ada satu alasan waktu itu, aku harus bertahan, dan meskipun sisa uang tinggal berapa, aku harus ada, karena memang namanya kebutuhan tiap manusia, teman-teman kan nggak sama. Iya. Itu aku riwariwin di rumah sakit juga sendiri, terus akhirnya kenal majikan, kerja setahun di situ. Itu kenal majikan yang ini. Sebenarnya mereka meminta aku mengundurkan diri, tapi aku bertahan. Aku mau rekod yang bagus biar bisa aku nanti cepat turun. Gitu. Sakit, finish, nggak cocok, pelecehan seksual, peraturan yang nggak jelas. Orang apa meneh? Mbok alami kabeh. Saiki kare enak eta. Dan ini majikan yang keempat. Majikan keempat. Berapa tahun? Jeffrey 6 tahun 7. 7. Berarti masih si Jini sing 8 malah. Iya. Itu yang bertahan lama. 8. Jadi sekali lagi buat teman-teman semuanya yang nonton konten ini, 19 tahun dialami itu juga bukan hal yang sebentar ya. Dan teman-teman juga tahu sendiri siapa Mbak Diana yang akhirnya sekarang jadi seperti ini. Jadi pertanyaanku adalah, apakah memang benar-benar masa lalu membuatmu hari ini jadi seperti ini, atau masa lalu itu sesuatu yang harus diratapi? Ya, perjalanan hidup. Sebuah perjuangan hidup itu setiap orang kan punya porsi dan jalannya masing-masing. Ya kita enjoy aja menjalani gitu loh. Kalau kita terus meratapi, kita nggak berjalan ke depan, ya nggak maju-maju nih. Apalagi hari demi hari, tahun demi tahun itu kan pergantian zaman silih berganti kan semakin modern. Gitu. Ya sudah ya. Jadi ya sudah, masa lalu is masa lalu. Iya. Masa lalu yang membentuk kita hari ini gitu. Ya iya. Menarik. Digesek seperti apapun. Kalau dulu kan nggak ada kayak Facebook, ya ada Friendster kan, tapi kan nggak segencar sekarang, sedikit curhat. Sebenarnya hari ini dan masa ini itu mesti dienakkan. Iya. Karena masih banyak yang diajak berbicara, banyak komunitas-komunitas, banyak grup-grup, banyak hal-hal yang positif di luar sana ya, untuk mengalihkan pikiran kita, yang stres, yang tertekan. Sekarang itu lebih mudah. Jadi sebenarnya menghealing, jangan menjadi, kalau aku menghilangkan diri sendiri itu sebenarnya gampang ya. Iya. Menurutku gini, aku kalau boleh ya namanya kan boleh berngomong ya. Enggak, ya boleh. Oh ya makanya kan kadang itu gini, aku sampai mikir jangan-jangan generasi semakin kesini tuh seperti stroberi. Stroberi itu kan indah tapi gampang remuk. Nah itu kalau kita nggak kuat, kita itu gimana mau melahirkan generasi yang kuat juga. Kalau kita rapuh, berarti generasi yang kita lahirkan pun juga rapuh. Aku mikirnya begitu sih. Jadi sesuatu yang kerapuhan yang akan dihasilkan sama teman-teman. Jadi sekarang ini tipikal dan karakternya Hongkong berapa tahun dan bagaimanapun akan seperti itu. Habitnya kan seperti itu, ngomong dengan nada tinggi, gampang menyepelekan, memandang rendah. Iya, kadang gajian juga sampai hari. Aku aja yang ikut. Iya, yang aku hampir ikut 7 tahun aja, kalau nggak tak ingetin gitu tanggal 2. Itu sudah hal yang biasa ya, berarti gajian. Jadi dia mikirnya yang penting jangan melebihi 7 hari. Tapi habitnya kan, artinya habitnya kalau masalah keuangan bisa ditunda aja. Kalau bisa nggak dikasih kalau anaknya nggak minta kan. Jadi itu teman-teman karakter orang Hongkong 19 tahun. Saya banyak sebenarnya butuh masukan dari orang-orang yang setidaknya tinggal sudah lama untuk memberikan gambaran, bukan gambaran tentang pesakitan, gambaran how to.
adaptation with the new employer, the new family, the new world. Iya, Sikying itu adaptation. The new world, dunia baru kan, dari Indonesia ke sini kan beda. Iya. Dari mulai budaya, tata cara makan, jalan semuanya lah. Message terakhir, walaupun sebenarnya nanti 3-4 bulan lagi kita bisa ngomong lagi, karena kita nggak boleh berhenti ya. Iya, kita harus terus menerus. Saya sadar ketika mungkin di masa lalu kita berbicara tetap akan menyinggung ini, tapi 2-3 bulan lagi penontonnya beda juga. Iya. Nah itulah, makanya saya nggak akan capek. Dan saya terus speak up. Yes. Saya terus ngomong. Ya. Jadi saya akan tetap ngajak ngomong selama yang diajak ngomong mau. Selama diajak ngomong nganggur, karena kan nganggur. The last message atau pesan. Ya, konklusinya buat teman-teman penonton saya. Teman-teman itu yang penting menjaga kesehatan jiwa dan raga itu penting ya. Jangan pelit sama diri sendiri. Ingat gajinya jangan dikirim semuanya ke rumah. Belilah vitamin, makanlah makanan yang bergizi. Pokoknya diri sendirinya itu disayang. Terus ingat tujuannya dari Indonesia ke Hong Kong itu apa. Nah, promo juga. Habis itu promo. Habis ini promo apa lagi? Ya terserah. Untuk teman-teman yang ingin belajar tentang YouTube, video editing, public speaking, membuat kue, MC atau lain sebagainya, bisa menghubungi Diana Anzumi di 51314110 komunitas YouTube orang yang nggak pernah mati kayak Oke, terima kasih teman-teman semuanya, luar biasa. Ya, sekali lagi cerita-cerita inspirasi, cerita-cerita motivasi, tidak hanya keluhan yang hanya saya dengarkan, tapi pengalaman-pengalaman menarik, pengalaman-pengalaman istimewa, experience yang luar biasa, saya juga akan hadirkan di konten saya. Sekali lagi, tetap stay tune in my video dan see you next video. Bye bye. Sandro Japri, mau ganteng sandunya Amarno.